Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat dengan keberanian mental dan fisik yang luar biasa. Beliau acap kali bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal yang belum diketahui hukum-hukumnya. Beliau juga sangat sering mengutarakan pendapat dan ijtihad secara benar dan jelas. Tidak jarang pula Sayyidina Umar menasehati atau bahkan menginterupsi Rasulullah SAW. Karena kuatnya pemahaman Sayyidina Umar akan maksud dari Al-Quran, maka banyak firman Allah yang sejalan dengan pendapat beliau. Sayyidina Umar pernah mengusulkan kepada Rasulullah agar makom Ibrahim dijadikan tempat sholat. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ketika istri-istri Rasulullah sedang cemburu dan kabar itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliau berkata kepada mereka, "Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberikan ganti kepada Rasulnya istri-istri yang jauh lebih baik daripada kalian." Lalu salah seorang dari istri Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, Rasulullah saja tidak menasehati istri-istrinya, lantas mengapa engkau berani menasehati kami semua?" Sejalan dengan nasihat Umar bin Khattab, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 5. "Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan." Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu peristiwa yang paling terkenal saat perkataan Umar bin Khattab sejalan dengan perintah Allah adalah tentang perlakuan tawanan perang Badar. Saat itu ada 70 prajurit musyrikin Quraisy yang ditawan. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum berbeda pendapat mengenai nasib tawanan tersebut. Abu Bakar mengusulkan agar Nabi SAW meminta tebusan saja atas mereka. Namun Umar menyarankan bahwa tawanan itu dipertemukan saja kepada kerabat mereka di kalangan kaum muslimin. Semisal Uqail bin Abi Thalib diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali memenggal leher saudaranya itu. Maksud dari pendapat Sayyidina Umar agar Allah mengetahui bahwa kaum muslim tidak mengenal belas kasihan terhadap orang-orang musyrik yang sudah menyatakan perang. Namun setelah mempertimbangkan kedua pendapat tersebut, Rasulullah SAW lebih menyetujui pendapat dari sahabat Abu Bakar. Keesokan harinya, Umar menemui Rasulullah dan Abu Bakar di mana kala itu keduanya sedang menangis. Lalu Rasulullah memberikan sebab mengapa beliau dan Abu Bakar menangis adalah bahwa Allah membenarkan pendapat Umar dan usul mengenai tebusan atas tawanan perang ternyata dimurkai Allah serta lebih mendekatkan kepada siksa neraka yang besar. Maka dengan turunnya firman Allah tersebut, sekali lagi pendapat Sayyidina Umar sejalan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Pada saat gembong munafik Abdullah bin Ubay meninggal dunia, maka Rasulullah diminta untuk mensolati jenazahnya. Kemudian Rasulullah memenuhi permintaan itu, namun sebelumnya Sayyidina Umar memberanikan diri untuk melarang beliau SAW mensolati jenazah Abdullah bin Ubay. Umar menilai tidaklah pantas bagi Rasulullah untuk mensolati jenazah Abdullah bin Ubay karena kemunafikan semasa hidupnya. Umar juga bahkan berulang kali mengutarakan pendapatnya itu kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah hanya tersenyum dan tetap mensolati, mengiring jenazahnya ke liang lahat dan mendoakannya. Rasulullah bahkan dikatakan sampai heran karena keberanian Sayyidina Umar dalam menasehati beliau untuk perkara tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian turunlah firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 84 mengenai larangan mensolati dan mendoakan jenazah orang munafik. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali mensolati seorang yang sudah mati di antara mereka.
dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Semenjak turunnya ayat itu, maka Nabi SAW tidak pernah lagi mensolati dan mendoakan jenazah orang munafik hingga Allah mewafatkan beliau. Ketika Rasulullah SAW mengutus seorang anak untuk menemui Sayyidina Umar bin Khattab, maka anak itu datang dan langsung masuk ke dalam rumah Sayyidina Umar, sementara beliau sedang tidur dan sebagian anggota tubuhnya terbuka. Lalu dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sekiranya Allah menyuruh meminta izin ketika seseorang masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, maka turunlah Quran Surat An-Nur ayat 58, di mana Allah memerintahkan dengan tegas agar para budak laki-laki maupun perempuan serta anak-anak yang belum balik untuk meminta izin sebelum masuk ruangan pada 3 waktu, yaitu waktu tidur sebelum sholat subuh, waktu siang ketika mereka melepas pakaian untuk tidur siang, dan waktu setelah sholat isya ketika bersiap dan saat tidur malam. Seseorang diharuskan meminta izin pada 3 waktu tersebut karena kemungkinan besar dapat terlihatnya aurat dari si tuan rumah. Sahabat yang dirahmati Allah, maka inilah berbagai cuplikan kisah mengenai kecerdasan, kebijaksanaan, dan tentunya kekuatan iman dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga seringkali pendapat beliau sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.